Katanya putar lain. Oke, baik, shalom, selamat pagi teman-teman. Sekali lagi Kak Tommy mau tanya satu persatu. Pasca sakit dek? Sehat? Gak batuk, gak pilek? Oh, batuk sedikit. Terus kalau Gilang sehat, Gilang. Oh, sakit. Waduh. Padahal Gilang ini mau khotbah dia. Ya bisa nggak? Gilang belum bisa. Udah bisa belum? Bisa ini bisa. Jago ya sekarang. Oke. Sebelum Kak Tommy sampaikan firman, kita punya renungan 5 menit. Belum sekarang, belum siap. Oh, sendirian kamu. Ya sudah. Minggu depan terakhir ya, Gilang ya. Siap ya? Oke, siap. Oh, berdua minimal berdua. Waktu itu, oh iya, Ricci gimana dek? Sehat? Batuk pilek? Ya. Sama kayak Katomi baru. Terus, kamu dek? Enggak sama sekali, enggak batuk, enggak apa-apa. Sehat. Siapa namanya dek? Hah? Pipin, waduh, Katomi sudah lupa namanya ini. Kamu gimana dek? Sehat? Sudah berapa bulan? Ayo kamu gak ibadah dek. Ngapain kamu? Ayo kamu ngapain? Di rumah. Oh ini gak apa-apa. Ipin lagi menyendiri. Oke. Nah, oh ya Kak Tommy. Terus gimana kamu dek? Sehat? Kami mau latihan nyanyi. Sampai sekarang gak pernah nyanyi-nyanyi. Ya, Kak Tommy percaya kalau kita semua ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Iya. Kalau bukan karena Tuhan, maka kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu semua tidak berkenan dalam artian itu. Karena ketika seseorang atau waktu Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, itu teman-teman tahu mereka karena tidak taat, semua manusia berdosa. Nah, ketika semua manusia berdosa, itu apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, melalui itu adik-adik, Allah itu berinisiatif. Apa inisiatif Allah? Ketika manusia berdosa, apa inisiatif Allah? Tahu? Hah? Mengampuni. Dengan caranya bagaimana? Bukan mengutuk. Mengutus siapa? Ricci mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Nah, adik-adik yang Katomi kasih dalam Tuhan, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Ayat, kita baca dari ayat berapa ya? Yohanes 21 ayat 2 sampai ayat yang ke-19. Cukup panjang ya.
Mana? Oh ini. Yang satu ayat 12. Ayat 12. Ya, cukup panjang ya. Yang kita baca sampai ayat yang ke ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh, gini aja. Kita baca sampai ayat yang ke 14 saja ya. Mulai dari Katomi, Ricci, terus dan putar. Kita bergiring satu-satu ayat ya. Yohanes pasal 21 ayat 1 dengan judul perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3, Ricci. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menyeberkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8 Paskah. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. 9, Dek. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 10, Ricci. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 12, Dek. Kuat. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ayat 14, Dek. Paskah. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari antara orang. Oke. Ayo dulu ya sopan lama. Oke, ini peristiwa adik-adik sudah baca secara sekilas kira-kira mengerti nggak ceritanya ini? Iya. Jadi ceritanya tuh singkatnya gini. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan pada hari ketiga dia bangkit, itu dia menyatakan dirinya, dia pergi menampakkan diri kepada Ricci, kepada Thomas, kepada Katomi, enggak ya. Dia menyatakan diri kepada murid-murid. Nah, ketika dia menyatakan diri, apa yang akan kita pelajari? Ini membuktikan kepada kita bahwa Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang mampu, Allah yang berkuasa. Nah, kalau adik-adik sering dengar cerita bahwa, mungkin dari teman-teman adik-adik yang kurang percaya, kok Tuhan itu bisa mati, kok bisa bangkit dia. Ini cerita dongeng atau cerita apa sih sebenarnya? Nah, dari sini adik-adik bisa belajar bahwa ketika Tuhan Yesus ingin menampakkan dirinya supaya membuat murid-muridnya itu percaya bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu kita tidak perlu takut.
Itu kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu bimbang, ragu. Nah, berbeda adik-adik pada waktu murid-murid ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus ketika mati, Simon Petrus ajak siapa-siapa? Ajak teman-teman yang lain untuk pergi. Pergi kemana? Menangkap ikan, ada yang sudah pulang dan sebagainya, ada yang sudah tidak berkumpul lagi. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya satu persatu. Bahkan pun ada yang mau jalan pulang dari Emmaus, ada yang saat nelayan. Ini yang seperti kita dengar cerita ini. Ada banyak. Tuhan Yesus bertemu dengan mereka supaya mereka dipersatukan kembali. Mereka diingatkan kembali bahwa ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sudah terangkan itu adalah ajarannya yang benar. Contoh. Siapa ya? Oh, Gilang aja. Kata paling ganteng sudah dia ini. Gilang. Seandainya kamu ikut Katomi kurang lebih 3 tahun. Tinggalin papa mamamu. Tinggalin semua. Tinggalin HP. Enggak ya. Tinggalin semuanya. Ikut Katomi selama kurang lebih. Katomi ajak ke Timor Leste lah. Ke Timor Leste. Luar negeri dia. Sampai di sana. Tiba-tiba Katomi, intinya gini. Katomi dipenjarakan. Apa responmu, apa tindakanmu deh. Katomi dipenjarakan. Jadi kamu tidak punya siapa-siapa lagi di sana. Apa yang akan kamu lakukan deh? Bingung. Ini pertama yang dihadapi oleh murid-murid. Kira-kira kamu, Katomi ajak kamu, contoh ikut Katomi 3,5 tahun. Pergi ke kota Kupang lah, Kupang atau Tambua, ke tempatnya Katomi. Sampai di sana Katomi mungkin amit-amit ya. Katomi mungkin mati gitu. Seram sekali ya. Gitulah contoh. Apa yang akan kamu lakukan, Dek? Cari teman. Nyari teman. Iya. Nah, ini sama dengan Simon Petrus. Dia ajak teman-teman murid-murid lain untuk pergi jala. Kalau kamu, Dek? Hah? Bisa. Gelisah. Bisa. Kamu? Katomi ajak jalan-jalan deh. Ke Kalimantan, ke Timor Leste, luar negeri loh. Sampai di sana Katomi dipenjarakan. Tinggal kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan deh? Tinggal pulang. Nah, ini yang Katomi mau dengar jawaban ini. Ditinggal pulang. Nanti. Ditinggal pulang. Ini yang terjadi adik-adik. Murid-murid juga mengalami hal itu. Nah, kadangkala gini, apa yang Katomi ingin jelaskan buat kita? Ketika kita dengar firman Tuhan, mungkin kita berapi-api, bersemangat. Tetapi ketika kita menghadapi masalah yang terjadi pada murid-murid, walaupun ini loh, adik-adik tahu loh, ini mereka bersama-sama langsung dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, mereka semua cari jalan. Ada yang pergi berjalan, ada yang pulang kampung. Oh, iya, banyak hal. Nah, tadi jawaban dari adik-adik mewakili apa yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita adik-adik. Mungkin, oh Katomi, saya kan masih tinggal sama papa mama. Saya kan masih pegang HP, wah canggih. Katomi masuk penjara, tinggal telepon orang tua datang coba pulang. Tapi waktu itu tidak ada HP. Kirim surat, lamor kembali. Nah, jadi melalui peristiwa ini sebenarnya Tuhan ingin memberitahukan kita begini adik-adik. Kalau adik-adik dalam keadaan sulit mungkin, ingat firman Tuhan. Jangan adik-adik mencari solusi sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita karena merasa diri pintar, karena merasa diri, oh ada orang tua kita, oh karena merasa diri kayak, bukan berarti kita nggak butuh orang tua ya, bukan. Tapi Katomi ingin menjelaskan gini, jadi ketika adik-adik nanti diperhadapkan dengan situasi yang sulit, yang mengambil keputusan mendadak atau keputusan yang membuat adik-adik harus memilih apakah dengan kekuatan adik-adik atau dengan kekuatan Tuhan, ini yang Katomi ingin jelaskan. Jadi ketika kalian dalam keadaan sulit, ingat firman Tuhan, ingat berdoa, ingat baca Alkitab. Berdoa meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Ya. Oke. Itu secara sekilas. Nah,
Apa yang akan kita pelajari dari perikop ini? Yang pertama, tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu di sini Kak Tommy tulis, yaitu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Nah, ini yang harus kita sadari terlebih dahulu. Murid-murid ketika mereka menghadapi peristiwa yang dengan secara terang-terangan bahwa memang Yesus itu mati, itu membuat mereka down, membuat mereka takut, cemas, gilang, bubar. Bubar. Yang lain pergi tangkap ikan, yang lain pulang. Mereka tidak mengingat peristiwa waktu Tuhan Yesus beberapa kali kasih tahu, nanti saya akan ke Yerusalem, sampai sana saya akan disiksa, saya akan dibunuh, tetapi anak manusia akan bangkit pada hari yang keberapa? Yang ketiga. Hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya semua. Dan dia menyuruh murid-murid semua untuk pergi ke loteng Yehuda. Loteng Yehuda. Loteng Yerusalem. Untuk apa? Berkumpul, bermain, main kartu. Apa? Belum pas. Berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan pada saat ketika mereka sudah, oh itu salah. Sorry, Kak Tom yang salah. Jadi ketika mereka sudah berkumpul, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul. Ada Thomas itu. Thomas, kalau kamu tidak percaya, sini loh lambungku ini. Lambung di mana? Di sini. Nah, iya, dibuat supaya ini loh ada bekasnya. Jadi adik-adik, ini membuktikan apa? Bahwa Allah yang kita sembah ini bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Jadi ini menguatkan kembali murid-murid, menolong mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya, dan tidak berhenti sampai situ saja, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit, Dia hidup. Dia ingin menyatakan bahwa Dia itu Allah yang mampu, Dia Allah yang hidup, Allah yang akan selalu menyertai kehidupan murid-murid, menyertai setiap kehidupan kita. Nah, kalau Dia hidup adik-adik, maka kesaksiannya benar atau salah? Benar. Apa yang disampaikan oleh disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-murid itu semuanya terjadi. Contoh gini, Paskah. Paskah ini adalah hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Oh gini, nanti kamu begini. Disampaikanlah sama keluarganya, sama halnya peristiwa dengan Yusuf. Dia bermimpi begini murid keluarganya sulit menyembah dia dengan berkas gandumnya itu. Kakak-kakaknya itu menyembah kepada berkas gandumnya, terus matahari, bulan dan bintang sujud menyembah kepada dia. Nah, Paskah ini Roh Kudus berbicara dalam hatinya, kamu akan begini. Tetapi ketika Paskah berbicara kepada keluarganya, mungkin berbicara kepada teman-temannya masih berpikir, tanya-tanya. Tetapi berbeda dengan peristiwa Tuhan. Ketika Dia menyampaikan kepada murid-murid itu dengan penuh urapan, penuh dengan satu hikmat yang membuat murid-murid untuk tetap percaya. Tetapi ini hal-hal yang harus kita pelajari gini adik-adik. Karena ketika kita dalam masalah, kita akan lupa hal itu. Maka sebab itu kita harus tetap diajar, diingat bahwa Dia itu Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Tetapi Dia Allah yang orang hidup bagi anak Tuhan. Dia hidup dalam kehidupan kita. Ketika Dia naik ke surga, Dia menjanjikan Roh Kudus bagi anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu tidak sendiri. Itu yang pertama. Yang pertama, apa tadi? Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan.
ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, jadi ketika mereka ini siapa ya, tiba-tiba murid yang dikasih Tuhan, itu Tuhan Yesus, membuat Petrus makin semangat kembali, membuat Petrus makin makin lebih semangat, makin kuat. Terakhir dia pakai kembali bajunya, dia langsung loncat untuk menjumpai Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukan Allah orang mati, tetapi dia Allah yang hidup. Ketika kita percaya kepadanya, dia memberikan kita Roh Kudus. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu untuk membuat murid-murid atau membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan hanya sekedar ketika bangkit dan hidup, tetapi dia Allah juga yang berkuasa atas mati dan hidup seseorang. Dia berkuasa atas alam semesta, atas ciptaannya. Dia tidak terbatas ruang dan waktu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik lihat, semua pintu dikatakan terkunci, murid-murid semua sudah berkumpul di dalam. Tiba-tiba dia hadir. Contoh, kita lagi cerita asik-asik begini, tiba-tiba Kak Elia dari sana datang langsung hadir di tengah sini. Saya percaya bahwa kalau kita yang nggak atau mungkin pada malam hari, mungkin kita langsung bubar, cari jalan masing-masing. Tetapi ini Tuhan Yesus dengan penuh, dia berkuasa, dia hidup, dia bangkit, dia dengan kuasa yang begitu mulia, dia langsung ada di tengah-tengah mereka. Dalam pintu semua tertutup, itu menggunakan tubuh kemuliaan. Nanti kita semua akan dapat tubuh itu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitu adik-adik, dia berkuasa atas setiap kehidupan kita. Oke. Dan yang berikut adik-adik, ketemu cepat. Poin yang ketiga, kalau poin yang pertama tadi dia Allah orang hidup, yang kedua itu Allah yang berkuasa, dan yang ketiga untuk memberikan damai sejahtera dan kepuasan. Kalau tadi pertanyaan adik-adik, kalau kita jalan bersama terus tiba-tiba Kak Tommy mungkin jatuh sakit atau masuk penjara, Gilang tadi bilang apa? Bingung, cemas, takut. Kamu bilang apa, Dek? Tadi? Mencari teman, sama seperti peristiwa Petrus. Kamu gelisah, tadi pulang. Iya. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, dia pergi kepada murid-muridnya, dia memberikan damai sejahtera, sukacita. Nah, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adik-adik, kalau kita baca di ayat yang ke-9, coba satu orang baca kasih kita. Pasca baca ayat 9, Gilang baca ayat yang 10, terus Pipin baca ayat yang ke-11, sama di sampingnya itu cewek yang paling cantik, 13. Oke, mulai dari pasca. Ayat 9, Dek, kuat. Jika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Oke, terus ayat 11, Dek. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Oke, ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu membawa jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Oke. Jadi ketika Petrus turun dari perahu, dia menjumpai Tuhan sampai sana. Sudah tersedia apa? Ikan dan roti. Ini memberikan kelegaan kepada Simon Petrus bahwa dia itu bukan hantu. Tuhan Yesus itu bukan hantu. Iya. Tapi dia ingin menyatakan apa? Dia ingin menyatakan damainya, dia ingin menyatakan sukacitanya, kepuasan kepada murid-murid supaya murid-murid itu tidak gelisah, tidak takut. Ini yang harus adik-adik sadari. Karena ketika kita dalam masalah, kita itu kadang-kadang merasa
merasa sendiri. Oh, papa mama saya kok nggak peduli lagi sama saya ya. Mungkin Cece atau Koko yang kok lebih lebih dipedulikan. Oh, saya kok di sekolah dibully, dihina, diejek. Oh, kamu kalau di sana tuh ada yang istilah kutilang, tinggi kurus tinggi langsing. Ada banyak sekali. Terus kalau makin gemuk juga salah, kurus juga salah. Ada banyak. Tetapi ingat firman Tuhan ketika kita dalam keadaan terpuruk, Tuhan mau mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan itu Allah yang hidup, berkuasa. Dan ketika kita percaya akan hal itu, Dia datang, Dia akan memberikan kita damai sejahteranya. Supaya kita tenang, supaya kita damai, supaya kita dipuaskan. Nah, orang yang kalau merasa damai adik-adik, maka ketika dia ada dalam masalah, ketika dia ada dalam tekanan, dia akan merasa baik-baik saja. Kenapa adik-adik? Ternyata adik-adik, ketika Kak Tommy belajar secara singkatnya gini. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu damai sejahtera yang dihasilkan itu bukan ketika mereka mendapatkan hadiah. Bukan. Bukan berarti ketika mereka mendapatkan sesuatu berharga, tetapi damai sejahtera yang dikerjakan dari dalam. Artinya gini, contohnya gini adik-adik, kalau kita pergi ke satu tempat yang baru atau berjumpa dengan orang yang baru, maka kita akan merasa sukacita, merasa damai sejahtera, betul, amin. Tetapi ini berbeda. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan ketika kita berjumpa dengan orang yang sudah lama kita nggak jumpai atau kita mendapatkan kado, bukan. Tetapi damai sejahtera yang dihasilkan di sini ini bersifat kekal. Bersifat tidak sementara, tetapi bersifat ini selamanya. Dalam artian itu, kalau adik-adik tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun terkadang takut, tetapi ada Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Ada Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Ada Roh Kudus yang memberikan kepuasan kepada adik-adik. Supaya adik-adik tetap kuat. Murid-murid pertama mereka merasa cemas, mereka mulai mundur, mereka mulai pulang kembali ke kehidupan mereka yang lama, nelayan, pulang kampung. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa, Dia memberikan damai sejahteranya kepada murid-murid yang dikasihinya, maka mereka semua kembali bersemangat. Mereka menceritakan, kemarin saya ketemu dengan Tuhan Yesus, pertama-tama saya tidak tahu Dia. Tetapi ketika Dia memecah-mecahkan roti dan sebagainya, baru mata mereka terbuka. Oh, ada yang begini. Terus Thomas bilang, saya nggak percaya begitu. Kalau nanti ketika saya lihat tangannya yang berlubang, ayo tangan Tuhan Yesus berlubang di bagian mana? Kamu di mana? Di sini. Kamu di sini. Kamu di mana deh? Iya. Memang kita nggak lihat secara pasti bahwa pakunya Tuhan Yesus di sini. Tetapi survei itu membuktikan gini adik-adik. Iya, ini fakta. Ketika Tuhan Yesus kalau dipaku di sini, pada saat ditarik naik di atas sini, maka ini nggak ada penyangga ini. Nanti akan robek. Tetapi kalau di sini, ini ada pergelangan yang menahan. Nah, jadi memang para ahli atau belajar di kuliah, pakunya di sini. Pakunya di sini. Dan ada beberapa pendapat juga yang setelah ketika paku di sini, tangannya diikat di atas kayu lagi di sini. Pokoknya ada banyak. Tapi intinya tuh pakunya di sini. Jadi, dan bekas ini adik-adik, bekas ini tidak akan hilang walaupun sudah ada dalam kekekalan. Walaupun sudah di surga. Kenapa nggak hilang? Nah, dari tanda ini kita akan tahu bahwa Dia itu Tuhan Yesus. Itu yang kami pelajari. Jadi tanda ini di sini dengan di sini di bagian kaki itu tidak akan hilang. Buktinya apa Kak Tommy? Kok bisa? Kan Tuhan Yesus itu berkuasa ajaib. Adik-adik lihat, waktu ketika Tuhan Yesus sudah mati, Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Ketika Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas masih bisa mengenal Dia dengan baik. Karena apa? Karena ada tanda paku lambungnya. Dan itu akan ada dalam kemuliaan. Itu yang akan memberikan kita kepastian, memberikan kita kekuatan, membuktikan bahwa Yesus itu tangannya tuh berlubang, kakinya juga.
Nah, ada banyak juga survei yang mengatakan bahwa di sini, ada yang di bagian pas di sini. Tetapi intinya adik-adik, yang kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid, itu membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Itu poin pertama. Dan yang kedua, membuktikan dia Allah yang berkuasa. Dan yang ketiga, dia memberikan damai sejahteranya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dia memberikan kepuasan kepada murid-murid dan kita semua. Supaya apa adik-adik? Supaya dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang adik-adik mungkin merasa tidak nyaman, mungkin adik-adik akan tetap bersuka cita sebab ada damai Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Bukan Allah orang mati, tetapi Allah yang hidup. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus akan membuktikan dirinya, Tuhan Yesus akan menolong kita, Tuhan Yesus akan menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun terkadang kehidupan kita terasa sulit, tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong adik-adik semua, menolong Kak Tommy juga, supaya kita tetap kuat. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan melalui kisah Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, bagaimana membuktikan kebangkitan-Mu, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, yang memberikan damai sejahtera-Mu kepada setiap murid-murid sehingga mereka mempunyai sukacita, damai sejahtera. Walaupun pertama mungkin mereka dalam keadaan yang sulit Tuhan, mereka kembali ke kehidupan mereka yang lama, yaitu banyak hal Tuhan nelayan, bahkan pun ada yang pulang, tetapi ketika Engkau menampakkan dirinya Tuhan, menampakkan dirimu kepada murid-murid, murid-murid kembali percaya kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, setiap anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap percaya kepada Engkau, tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka, menguatkan mereka Tuhan, supaya mereka percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, berkuasa, dan memberikan damai sejahtera-Mu kepada setiap mereka. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi juga kami akan pulang. Tuhan sertai ke tempat masing-masing dengan keadaan selamat. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Buang diri kau ladang, Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Persembahan untuk apa? Sudah ya? Oh ya. Jadi ini persembahan untuk beli sound system baru sama beberapa sound. Jadi adik-adik belajar untuk menabur dan sekarang ya. Di bagian mana? Cece gabung dengan Mbak gabung dengan kota. Jangan. Jadi hanya untuk yang sekarang ini aja. Ini jangan, ini. Hah? Yang sekarang belum diambil. Oh kita gabungkan katanya Kak. Ya, saya. Berarti yang sekarang